hari ini sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita mulai pada hari ini. Saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Lestari Asmara Risma Putri, SHMH. Di sini saya bertindak sebagai mediator di sesi mediasi yang telah Bapak dan Ibu pilih. Kemudian untuk pertama, alangkah lebih baiknya pula bisa memperkenalkan dirinya. Mungkin bisa dari Bapak. Diperkenalkan, nama saya Reza Talamulia. Saya di sini sebagai mantan suami dari Ibu Vivi, juga sebagai penggugat dalam kasus ini. Oke. Di sini saya Firmawati sebagai tergugat mantan istri Bapak Reza. Baiklah, karena perkenalan saya rasa sudah kenal ya Bapak Ibu. Di sini langsung saja agar tidak terlalu siang, saya akan menjelaskan tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman, dalam pengadilan pasal 4 disebutkan sengketa perdata di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sesi mediasi kali ini Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya ya sebagai mediator dalam kasus ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Baiknya selanjutnya saya akan menerangkan pengertian mediasi agar tidak terjadi salah paham atau persepsi. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian kasus di mana kedua belah pihak saling berdialog dan berunding untuk menentukan titik temu atau kesepakatannya. Sebelumnya saya akan berterima kasih ya Bapak Ibu telah hadir di sini. Tujuan kita hari ini adalah mencari jalan tengah terkait permohonan Bapak Reza soal pembagian harta bersama setelah perceraian. Saya harap kita bisa saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai dan mendapat solusi yang terbaik atas kedua belah pihak. Oke? Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena proses mediasi ini dijamin kerahasiaannya dan aman. Apakah Bapak dan Ibu siap untuk memulai? Siap, Ibu. Oke, baik. Yang pertama mungkin dari Bapak Reza boleh disampaikan apa yang menjadi keinginan atau harapan Bapak dalam mediasi ini? Baik Bu, jadi begini Bu, tadi selama saya dan Ibu Vivi ini menikah ya hampir kira-kira 8 tahun, kami bersama-sama sebelumnya sudah membeli beberapa aset yang termasuk itu ada rumah kami yang berada di Citraland dan mobil-mobil mewah kami, sehingga kami dari awal nggak ada perjanjian pranikah. Jadi saya di sini merasa berhak atas harta bersama itu. Jadi saya meminta pembagian yang adil lah, minimal setengah-setengah. Oke, itu seperti dari Bapak Reza. Ibu, sekarang mungkin dari Ibu Vivi akan menanggapi. Memang benar, Bu, selama menikah kami membeli mobil dan rumah itu. Tapi usaha yang aku jalankan selama perjalanan itu Pak Reza nggak ikut campur, dia cuma mengantar jemput saja. Oh iya, baik. Selanjutnya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pernyataan dari Ibu Vivi tentang pembagian harta. Dari awal apabila tidak ada perjanjian pranikah yang dibuat sebelum menikah, maka harta benda yang diperoleh selama Bapak dan Ibu menikah itu menjadi harta bersama. Itu sudah tertulis sah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya di pasal 35. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana ini Bapak dan Ibu, apakah sudah paham atau ada yang dipertanyakan mungkin dari penjelasan saya tentang pembagian harta? Jadi pada intinya harta yang didapat setelah menikah itu akan menjadi harta bersama, kecuali Bapak dan Ibu membuat perjanjian pranikah. Jadi kalau sebelum pranikah Bapak dan Ibu sepakat kayak, oh nanti semisalkan saya mendapat uang dari pekerjaan saya, maka harta itu menjadi milik saya, milik Ibu Vivi karena Ibu Vivi yang bekerja. Lalu dari Bapak Reza, mungkin kalau Bapak Reza bekerja, hartanya milik saya. Tapi berhubung di sini Bapak dan Ibu sebelum menikah tidak membuat perjanjian pranikah, maka sah sesuai undang-undang, maka itu akan menjadi harta bersama. Seperti itu dari Bapak dan Ibu. Mungkin dari Ibu Vivi akan menanggapi ataukah ingin menyelesaikan kasus ini secara baik-baik atau seperti apa? Kami serahkan kepada Ibu Vivi. Seperti apa? Kalau menurut saya rumah dijual aja, Bu, tapi mobil saya pakai karena hak asuh anak kan jatuh pada saya.
seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Reza seperti apa Pak? Kalau saya ya rumah nggak apa-apa dijual, nanti hasilnya bisa dibagi dua. Oke, terus karena dari kedua belah pihak sudah paham dan ada etikat baik dari awal, maka akan saya bantu fasilitasi ya Bu terkait rumah dan mobil. Apakah Bapak dan Ibu punya kesepakatan selebih spesifik seperti apanya, atau nilainya dibagi berapa? Bisa kita bicarakan di sini. Bagaimana Pak Reza? Kalau dari saya 50-50 aja dari hasil penjualan. Dari hasil penjualan rumah 50-50 ya Bu ya. 50-50. Bagaimana Ibu Vivi, karena ini bersifat terbuka, fair, maksudnya kita sama-sama tahu mungkin Ibu Vivi seperti apa? Setuju atau tidak? Tapi mobil saya pakai katanya. Mobil ya, mobil tetap Ibu pakai. Bagaimana Bapak Reza? Ya apa-apa, dipakai nggak apa-apa. Oke, kita sudah sepakati bersama ya Bapak Ibu. Jadi rumah dijual, hasil dibagi dua, dan mobil menjadi milik Ibu Vivi. Nilainya akan diperhitungkan dari pembagian rumah. Untuk usaha, karena Ibu Vivi yang kelola sejak 2 tahun terakhir, apakah Bapak Reza masih minta bagian? Kalau usaha enggak, biar dikelola sama Bu Vivi aja nggak apa-apa. Oh seperti itu, Ibu Vivi bagaimana? Terima kasih ya Pak. Nggak apa-apa. Luar biasa, ini saya sangat mengapresiasi kesepakatan ini. Nanti akan saya bantu buatkan berita acaranya Bapak dan Ibu atas kesepakatan mediasi yang berlangsung hari ini. Berisi poin-poin yang sudah disepakati. Tapi apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Cukup Ibu. Cukup dari saya. Cukup ya Bapak Ibu. Nah karena cukup dan kedua belah pihak saya rasa ini sangat terbuka, damai sepertinya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya akan mempersiapkan kesepakatan berdamaian, yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak harus mengesahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana? Paham? Nah baik, kayaknya seperti Bapak Ibu ini sangat damai, sejahtera seperti itu ya. Saya harapkan kasus-kasus seperti ini kita bisa mediasikan, karena buat apa terlalu ricuh, terlalu nanti gembar-gembor sana sini ujungnya tidak baik, karena untuk anak juga ya Pak Ibu di rumah mungkin ada mental anak yang harus dijaga. Oke, kalau seperti itu terima kasih atas kerjasamanya. Saya harapkan setelah ini hubungan tetap baik dan damai, paling demi anak seperti itu. Saya rasa cukupkan jika tidak ada yang ingin dibahas lagi atau dipertanyakan, karena semuanya sudah jelas pada hari ini. Saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersalaman ya Pak sebagai tanda damai. Terima kasih. Iya, ya terima kasih ya. Iya, mari Bu, mari. Sekian dari kelompok kami.